Rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu 2024 hampir tuntas. Untuk Pilpres, Prabowo Gibran mengungguli pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud di 34 provinsi dan pemilihan luar negeri. Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum masih terus melakukan penghitungan suara rekapitulasi dari para paslon maupun legislatif. Sejauh ini, Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan hasil rekapitulasi suara sebanyak 34 provinsi. 4 provinsi lainnya yang belum dilakukan rekapitulasi oleh KPU yakni Jawa Barat, Papua Pegunungan, Papua, dan Maluku. Jika rekapitulasi keempat provinsi ini rampung, maka KPU akan menetapkan pemenang pemilu baik pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Pertanyaannya kemudian, dengan keunggulan Prabowo Gibran, bagaimana kekuatan koalisinya di Senayan? Karena sejauh ini partai pendukung Prabowo Gibran secara matematis bukanlah pemilik suara terbesar di Senayan. Hingga saat ini PDI Perjuangan masih unggul dalam perolehan suara terbanyak di Pileg, disusul Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, dan Partai Nasdem. Hasil perolehan suara koalisi Prabowo Gibran masih di bawah 50% suara parlemen. Ini kemudian memunculkan wacana revisi Undang-Undang MD3 atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Dan akankah pemilihan pimpinan DPR akan menggunakan sistem paket seperti yang terjadi pada 2014 lalu? Lalu akankah memungkinkan adanya perubahan Undang-Undang MD3 akan terwujud di sisa waktu yang kurang dari 6 bulan ini? Tim TV One mengabarkan. Memang insya Allah baru besok kita bisa mendengarkan pengumuman resmi penetapan KPU mengenai hasil rekapitulasi pemenang pemilu 2024. Hasil dari pemilu legislatif maupun juga pemilu presiden. Tapi setidaknya kalau kita pantau hingga saat ini suara yang didapatkan oleh PDIP dalam pemilu legislatif ini memang paling unggul, teratas, terbanyak suara pilihan rakyatnya. Mengekor mengikuti nomor 2 adalah Golkar. Selisihnya juga tipis. Nah, kita kemudian nanti akan berhitung memprediksi di atas kertas siapa yang berpeluang untuk bisa meraih kursi ketua DPR. Dan kira-kira juga bagaimana kemungkinan koalisi-koalisi ini akan terbentuk di Senayan untuk bisa memuluskan jalannya pemerintahan mendatang. Untuk bisa memberikan pandangan mengenai hal ini, sudah hadir di samping saya Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik. Selamat malam Mas Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga sudah hadir di samping saya, beliau merupakan peneliti dari Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, ada Bang Lusius Karyo. Selamat malam Bang Lusius. Malam Mbak Putri. Baik, nah juga tergabung dengan kita untuk bisa memberikan pandangannya juga dan juga bergabung secara daring. Ini mewakili partai-partai tentunya. Dari Golkar sudah bergabung Bang Dev Laksono. Selamat malam Bang Dev. Selamat malam, gimana kabarnya Mbak Putri, Mas Adi, Bang Lusius, semua sehat? Sehat Bang Dev. Sehat ya. Pak. Sehat. Baik, dan juga sudah bersama kita Pak Wihadi Wianto dari Gerindra. Selamat malam Pak Wihadi. Selamat malam Putri, Mas Adi, Mas Lusius, apa kabar? Iya, nah dari PDIP juga kami sudah menghubungi Pak Ahmad Basara, sudah bergabung sepertinya dengan kami. Ya, kami masih menunggu nanti bergabungnya narasumber dari PDIP. Tapi Mas Adi bisa berikan pandangan kepada kita terlebih dahulu. Suara PDIP ini memimpin, Golkar mengekor, terpautnya selisihnya tipis. Tidak ada yang begitu dominan unggul, betul-betul meninggalkan para pesaing atau partai-partai lainnya. Melihat hal seperti ini, bagaimana kemungkinannya? Apakah memang peraih suara terbanyak ini kemudian juga sejalan akan menjadi peraih kursi terbanyak atau ada kemungkinan-kemungkinan yang berbeda? Ya, saya kira memang kalau kita melihat hasil persentase hasil pileg di 2024 ya, ini PDIP itu sekitar 16,35 sekian, kemudian Golkar itu 15,23, kemudian Gerindra itu di kisaran angka 13% dan seterusnya. Itu persentase secara umum. Kita tidak pernah tahu bagaimana ketika persentase ini dikonversi menjadi suara di DPR. Saya ingat persis 2019 yang lalu, gimana persentase antara Gerindra dan Golkar itu sebenarnya lebih banyak Gerindra sedikit. Tapi ketika konversi suara ternyata lebih banyak Golkar kursinya di DPR. Nah nanti akan dilihat apakah persentase suara ini
akan inline dengan tingkat perolehan suara anggota dewan di setiap dapil itu. Karena itu akan menentukan siapa yang sebenarnya juara, perolehan kursinya di DPR itu lebih kuat dibandingkan yang lain. Kalau 16% yang dimiliki oleh PDIP tapi tidak menyebar di semua daerah pemilihan, maka sangat mungkin akan disalip oleh Golkar, di mana Golkar sekalipun persentasenya hanya sekitar 15%, tapi di setiap dapil dia mendapatkan jumlah kursi anggota dewan. Ini nanti yang akan dihitung menurut saya bagaimana strategi konversi suaranya. Nah yang kedua Putri, kalau misalnya P3 tidak lolos misalnya, ini juga akan mengubah konstelasi politik. Ada yang mengatakan kalau misalnya P3 ini nggak lolos, maka suara sisa yang diperebutkan itu sangat mungkin Golkar akan lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Artinya apa? Faedah yang didapatkan kalau P3 nggak lolos, ini pertama yang dapat Golkar, baru kemudian PDIP, baru kemudian Gerindra. Karena di sisa suara yang akan dikonversi itu memang banyak caleg-caleg P3 itu rebutan suaranya itu dengan Golkar, dengan PDIP, dan dengan Gerindra. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana pengumuman di di KPU dan terutama ketika ada penghitungan mekanisme kursi di parlemen. Yaitu pertama. Yang kedua menurut saya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang MD3, saya kira memang pemenang pileg itu otomatis dia akan menjadi pimpinan DPR. Tinggal nanti bagaimana mekanisme penghitungan, siapa yang akan jadi wakil dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sekali lagi kalau kita juga mengacu pada hasil pemilu 2014, saat itu PDIP memang unggul, pilegnya dia itu melampaui di atas yang lain, tapi ketua DPR-nya adalah Golkar. Tentu dengan cara Undang-Undang MD3 itu harus diubah. Nah kalau kekuatan parlemen itu menghendaki misalnya bahwa pemenang pileg itu tidak otomatis dia akan menjadi ketua DPR, maka sangat mungkin di 2024 ini akan terjadi. Jadi begitu banyak success story dan portofolio politik di Indonesia ini, bagaimana perolehan suara secara persentase dia tidak inline dengan konversi suara di DPR. Yang kedua, bahwa pernah dalam perjalanan sejarah kita, pemenang pileg itu tidak otomatis menjadi ketua DPR, yang terjadi pada Mbak Puan. Makanya tak mengherankan Mbak Puan itu jadi ketua DPR 2019. Mestinya kalau kita mengacu pada Undang-Undang MD3 yang saat itu belum direvisi, Mbak Puan mestinya jadi ketua DPR itu 2014 yang lalu. Jadi sangat dinamis sebenarnya peta politiknya, terutama untuk melihat bagaimana pergerakan suara di bawah, karena per hari ini pun itu masih gamang sebenarnya bagaimana sebenarnya kita memutuskan soal siapa yang akan memenangkan pertarungan di pileg. Per hari ini bicara tentang perolehan suara, popular vote dan persentase PDIP. Ya, hanya selisih 1% dengan Golkar. Tapi kalau nanti dikonversi, siapa yang kira-kira mendapat sebaran yang lebih menyeluruh di berbagai daerah pemilihan, maka disitulah kemudian Golkar sangat berpeluang bahwa kursinya akan melebihi PDIP. Apalagi ditambah kalau P3 tak lolos, di mana suara yang dimiliki oleh caleg-caleg P3 sangat mungkin akan diperebutkan satu sama yang lainnya. Baik, Bang Karius, bagaimana melihatnya dari sejarah politik yang pernah ada, kemudian juga konfigurasi yang ada saat ini? Apakah kemudian dengan kondisi seperti ini perolehan suara sementara yang kita tahu, kemungkinan adanya revisi UMD 3 menurut Bang Karius? Ya, saya kira sih kalau bicara tentang DPR sekarang begitu mudah mereka merevisi undang-undang gitu ya. Bukan cuma mudah merevisi gitu ya. Begitu cepat juga gitu ya. Kita misalnya hari ini dihebohkan dengan pengesahan RUU DKJ, Daerah Khusus Jakarta gitu ya, yang konon pembahasannya hanya butuh 4 hari gitu ya dipanjang gitu ya. Kita juga tahu ada Undang-Undang IKN saat direvisi hanya 2 mingguan gitu ya. Jadi kalau soal peluang di 6 bulan tersisa ini saya kira akan banyak hal bisa terjadi, tergantung tanggal 20 besok apakah perolehan kursi seperti yang digambarkan oleh Mas Adi tadi itu memang memastikan misalnya PDIP, Golkar gitu itu tetap dengan posisi seperti yang ada sekarang gitu ya. Maksudnya PDIP itu kursi terbanyak, lalu Golkar nomor 2. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba Golkar melesat di perolehan kursi terbanyak, saya kira sih selalu menarik gitu ya kalau Golkar kemudian menjadi pemain utamanya gitu ya. Akan banyak hal yang kemudian kita bisa saksikan dalam perhelatan politik di parlemen gitu ya. Yang bahkan kita tidak bisa bayangkan sekarang itu bisa terjadi dalam 1-2 hari. Dan DPR sekarang saya kira mudah mewujudkan itu gitu ya. Ketika kemudian tidak butuh waktu panjang untuk bisa memastikan satu RU direvisi, satu RU yang dibahas itu kemudian bisa disahkan dalam sekejap gitu ya. Jadi saya kira ini menarik setelah tanggal 20 besok gitu ya. Karena kita akan tahu persis misalnya seperti yang dijelaskan tadi, apakah P3 itu masuk.
Saya kira kartunya di P3 ini kalau ingin menghitung siapa yang potensial mendapatkan kursi terbanyak di parlemen, kan kalau saat ini PDIP. Saya kira pertimbangan lain juga ke depannya apakah PDIP tetap dengan posisinya di oposisi gitu ya, karena itu juga akan menentukan suhu politik di parlemen soal siapa yang kemudian punya hak untuk menduduki jabatan ketua DPR gitu ya. Jadi saya pikir sih kita tahu betul karakter partai politik kita gitu yang ya dengan mudah kemudian bisa menyelesaikan banyak persoalan yang pelik dalam kompromi-kompromi yang sangat mudah gitu. Karena itu saya kira membayangkan siapa yang kemudian akan menduduki posisi ketua, apakah kemudian undang-undang MD3 akan berubah, itu sangat tergantung pada komposisi perolehan kursi yang diperoleh partai politik setelah tanggal 20 besok gitu ya. Baik, menarik yang dikatakan oleh Bang Karius, apalagi kalau kita dengarkan tadi Bang Dev, menarik kalau lihat Golkar ini sebagai pemain utama. Dan kalau ada waktu tersisa 6 bulan, bukannya tidak mungkin melakukan revisi terhadap undang-undang, termasuk undang-undang MD3. Bang Dev, catatannya mengenai hal ini. Ya gini, kalau mungkin sih apa sih yang nggak mungkin di Indonesia ini ya kan, tapi kita lihat prosesnya kan, untuk mengajukan revisi segala macam itu kan harus bermuara dari paripurna dahulu gitu. Ada pengajuannya dahulu. Nah kalau dari tidak masuk di dalam agenda paripurna, tidak pernah muncul di daftar prioritas di balik, ya nggak akan jalan tuh barang gitu ya. Kita bisa diskusi panjang lebar ke sana kemari kan, tapi kalau tidak ada political move, political will, baik dari pemerintah ataupun juga dari parlemen, maka proses ini nggak akan berjalan. Jadi saya sih secara pribadi lebih baik kita fokus penyelesaian perhitungan dulu, sehingga kita tahu persis jumlah kursi masing-masing partai itu berapa. Nah baru kita bisa mulai mengatur lah, melihat jadi ketua DPR-nya dari mana, wakil-wakilnya dari mana, terus jumlah masing-masing kursi berapa, karena jumlah porsi di parlemen di masing-masing partai kan juga akan berdampak kepada masing-masing partai megang berapa pimpinan AKD, berapa ketua komisi, berapa ketua badan kelengkapan dewan, terus juga posisi berapa anggota di tiap-tiap komisi dan AKD-nya. Sehingga sebelum kita mengarah ke sana ya kita tahu persis dulu jumlah anggota fraksinya itu di tiap-tiap partai berapa, dan berapa fraksinya, apakah 8, apakah tetap 9 ya, ataupun hasil akhirnya gimana, apakah PSI lolos atau P3 yang lolos atau dua-duanya tidak lolos ya. Baru ketahuan persis, baru diputuskan besok lah, sebelum kita bisa melihat itu, mengatur ke depannya bagaimana gitu. Baik, Pak Wihadi, kalau Gerindra sendiri sebenarnya lebih nyaman mana? Ketua atau posisi ketua DPR ini ditempati oleh PDIP yang hingga sejauh ini statusnya masih oposisi, atau mungkin Golkar yang memang berkoalisi berjalan bersama-sama kemarin sejak masa kampanye. Nah, kita nanti sudah dijawab Pak Wihadi, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan, menyambung pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi Pak Wihadi sebelum jeda. Gerindra bagaimana melihatnya, lebih pilih mana, lebih nyaman mana? Apakah kemudian posisi ketua DPR ini diberikan kepada pihak oposisi sejauh ini, PDIP statusnya, atau justru dikuasai oleh Golkar? Silakan Pak Wihadi. Jadi kalau kita selalu melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, satu teman itu 1000 kawan itu terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Jadi bagi kami, baik itu PDI Perjuangan maupun Golkar, itulah teman-teman kita semuanya. Jadi bagi Gerindra tidak ada sesuatu permasalahan yang harus dilihat bahwa ini menjadi masalah besar kalau PDI Perjuangan sebagai ketua ataupun misalnya Golkar sebagai ketua.
bagi kami adalah semuanya adalah teman, dan seluruh di fraksi-fraksi yang ada di DPR ini juga kita berteman dengan baik, dan saya kira apa yang sudah berjalan saat ini Gerindra on the right track bahwa tidak ada permusuhan dalam segala yang apa disampaikan nanti di DPR itu. Jadi ini semuanya kan kita bicara payung besar rekonsiliasi, kalau kita katakan bahwa kita melihat untuk kondusif bahwa kita memang menyerahkan ini kepada mekanisme daripada Undang-Undang MT yang ada sekarang ini. Jadi bagi kami tidak ada suatu masalah yang mendasar dalam hal itu, apakah memang harus Golkar, harus PDI Perjuangan, tapi semuanya kita lihat nantinya bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Adi itu tadi mengatakan bahwa belum, ini konversi suaranya dari ke kursi juga belum selesai. Jadi ini adalah merupakan satu hal yang kita sama-sama tunggu nanti tanggal 20 besok itu kita akan tahu kira-kira konversinya untuk menjadi kursi itu siapa yang lebih banyak. Ya, Pak Wihadi sudah menyebutkan Mas Adi, payung besar rekonsiliasi. Apa yang mungkin bisa Mas Adi prediksikan dari kalimat ini? Ini pertanda bahwa semuanya upaya dirangkul. Kalau kita ketahui juga bahwa hingga saat ini penghitungan sementara dari Koalisi Indonesia Maju juga suaranya walaupun Golkar ini unggul di nomor 2, tapi jumlahnya masih di bawah 50% semuanya. Ya, saya kira memang kalau pemenang Pilpres itu ngomong apapun enak lah, Putri. Dan narasinya itu adalah narasi kebangsaan yang penuh dengan narasi rekonsiliasi politik. Jadi siapapun yang punya perbedaan politik, mazhab politik yang berbeda, dan bahkan saling berkompetisi sepanjang masa kampanye Pilpres beberapa waktu yang lalu, itu hanya sesaat. Setelah Pilpres usai, satu sama yang lain saling berangkulan. Dan bahkan saya ingat betul ketika Prabowo dan Gibran di GBK saat itu menyikapi hasil quick count yang mengunggulkan mereka dibandingkan dengan yang lain. Memang Prabowo mengatakan bahwa akan merangkul semua putra-putri terbaik negara ini yang berasal dari kalangan yang berbeda, beda secara politik, beda secara agama, dan seterusnya. Itu adalah statement-statement negarawan yang saya kira sebagai bentuk expose menurut saya bagus lah, bahwa memang mazhab politik kita secara umum memang politik gotong royong. Cuman saya agak sulit membayangkan bagaimana cara menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bang Wihadi. Satu musuh itu kebanyakan dan 1000 teman itu terlampau sedikit. Saya membayangkan Anies jadi menterinya Pak Prabowo itu bagi saya agak sulit ya. Membayangkan Prabowo jadi menterinya Pak Prabowo dan Gibran itu bagi saya agak sulit. Termasuk Muhaimin jadi menteri, kemudian di situ Pak Mahfud MD jadi menteri, bagi saya agak rumit dalam konteks itu. Hanya politisi dan elit lah yang ngerti bagaimana cara merangkul yang disebut dengan segala perbedaan itu bisa diselesaikan dengan rekonsiliasi politik. Tapi saya, Putri, selalu mengatakan di mana-mana, jangan pernah ngajak mereka yang jelas-jelas kalah dalam pemilu. Artinya kenapa? Supaya pemilu itu ada gunanya, ada reward and punishment. Jadi yang menang itu biarkan diberikan kesempatan untuk berkuasa selama 5 tahun, sementara yang kalah biarkan dia berada di luar kekuasaan, jadi oposisi, dan meratapi hidupnya berjalan di tempat yang sunyi. Itu penting bagi saya. Karena kalau tidak begini ceritanya dalam konteks Pilpres di masa yang akan datang, ini hanya bersaing seadanya. Orang kemudian saling mengkritik, saling serang secara terbuka, saling membuka borok masing-masing. Tapi setelah itu saling berangkulan, itu bagi saya nggak masuk akal. Kalau begini ceritanya, untuk apa ada pemilu? Untuk apa mengkritik waktu pileg? Oh, ini programnya nggak bagus, ini program abal-abal, ini program yang tidak tepat sasaran, ini boros APBN, membebani negara, dan seterusnya. Oleh karena itu bagi saya, menang aja dulu, kemudian kuasai ini kekuasaan politik selama 5 tahun, dan biarkan yang di luar itu berjalan di tempat yang sunyi sebagai oposisi. Kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran mereka misalnya kritis di parlemen dalam berbagai kasus, kelompok-kelompok yang di luar kekuasaan politik, mereka juga punya kepentingan-kepentingan politik yang sama dengan kubu pemenang. Dalam satu kepentingan politik mereka saling bertabrakan, tapi di isu kepentingan politik yang lain seperti undang-undang, ya saya kira mereka setuju. Contohnya revisi undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja, di luar dan di dalam kekuasaan, sama aja iman politiknya. Sami'na wa ata'na. Saya ingin mencontoh bahwa sebenarnya di 2024, Prabowo dan Gibran memulai bahwa rekonsiliasi politik itu tidak harus menjadikan yang kalah jadi menteri, dan juga menikmati kekuasaan politik. Nah, kita akan lihat bagaimana dinamika politik ke depan. SBY dan Jokowi melakukan itu, dan bagi saya ini justru tidak membuat demokrasi kita sehat, karena check and balances remah,
kelompok-kelompok parlemen yang berbeda secara politik juga lemah, sehingga banyak keputusan-keputusan politik yang strategis itu justru bertentangan dengan rakyat dan DPR diam saja. Efeknya apa? Kelompok-kelompok aktivis non-parlementer ini meluber ke jalan, kelompok-kelompok aktivis pro-demokrasi mereka protes menyampaikan aspirasinya. Karena DPR yang kritis terhadap pemerintah, yang fungsinya harus mengawasi, itu lemah. Kalau saya selalu mengatakan begitu. Jadi jangan pernah ajak yang mereka kalah dalam pemilu. Baik Mas Adi. Nanti pernyataan Mas Adi ini berikan komentar juga oleh Pak Wihadi. Tapi nanti Pak Wihadi, kita akan menuju ke KPU terlebih dahulu. Rekan kami akan menggambarkan bagaimana saat ini perkembangan dari proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU sejauh ini. Silakan. Hari ini merupakan hari ke-21 rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 yang lalu. Memang proses rekapitulasi yang dilakukan ini itu untuk dua provinsi, di mana dua provinsi ini merupakan Maluku dan juga Jawa Barat. Rekapitulasi dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tadi, dan memang saat ini rekapitulasi untuk Provinsi Jawa Barat ini masih terus berlangsung. Dan untuk Maluku sendiri memang sudah selesai. Untuk Jawa Barat ini masih berlangsung hingga rekapitulasi dapil sampai saat ini baru 5 dari 11 dapil yang ada di Provinsi Jawa Barat, dan sidang ini diskor hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Untuk di Maluku sendiri, suara unggul ini diraih oleh pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dengan total perolehan suara sebesar 665.371 suara, dan disusul oleh paslon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebanyak 228.557 suara, dan juga disusul oleh Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sebesar 186.395 suara. Dan juga di Jawa Barat sendiri, suara yang dimenangkan atau diungguli oleh pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini total suara sebanyak 16.805.854 suara, disusul oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan perolehan suara 9.099.674 suara, dan juga yang ketiga ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan perolehan suara sebanyak 2.820.995 suara. Namun juga memang sampai saat ini sudah ada 35 provinsi yang sudah disahkan oleh KPU, 36 satu lagi dengan Jawa Barat, namun sekarang memang Jawa Barat masih terus berlangsung ya pemirsa, masih menunggu proses disahkannya satu provinsi yaitu Jawa Barat, dan juga tersisa juga dua provinsi yang belum memang dapat direkapitulasi oleh KPU sendiri, yaitu Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Memang karena berkasnya ini masih tertahan atau masih direkap di provinsi, kemungkinan diusahakan akan dikirimkan hari ini, namun kita masih belum memastikan apakah memang hari ini ataukah besok. Hari dua provinsi ini akan dilakukan rekapitulasi oleh KPU RI. Adapun juga sementara untuk hasil perhitungan suara di tingkat pemilih luar negeri atau PPLN, diungguli ini pasangan oleh nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan total menang di 22 PPLN, dan juga disusul oleh pasangan calon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan memenangkan di 67 PPLN, dan juga Ganjar Mahfud memenangkan di 9 PPLN. Sementara Putri Viola, demikian kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih untuk laporannya. Nanti kita akan lanjutkan juga perbincangan, termasuk juga Bang Karius bisa berikan pandangan dengan kemungkinan-kemungkinan, karena kita masih semuanya menerka-nerka, memprediksi apakah kemudian bisa kembali kita seperti beberapa waktu lalu bahwa komposisinya adalah paketan begitu untuk bisa menentukan siapa menjadi ketua DPR. Tapi nanti termasuk Pak Wihadi juga setelah jeda silakan diberikan pandangan dari apa yang disampaikan oleh Mas Adi. Kami akan segera kembali saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan, Pak Wihadi silakan diberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi. Biarkanlah yang kalah kemudian berjalan sendirian di tempat yang gelap dan sepi. Silakan Pak Wihadi. Iya, ini adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh Mas Adi itu kalau karena melihat konstelasi daripada persaingan Pilpres yang lalu. Namun persaingan Pilpres ini kan bagaimanapun juga bahwa kita ini memilih seorang pemimpin di mana kita ini membutuhkan negara ini kan untuk membangun bersama-sama.
tidak bisa kita sendiri-sendiri membangun situ. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pun bahwa kita harus mengajak seluruh anak bangsa yang terbaik dan anak bangsa yang terbaik untuk ikut bersama-sama untuk membangun negara ini dengan tidak melihat apakah dulu pada saat konstelasi itu adalah berseberangan. Tetapi dalam hal ini adalah bagaimana kita memberikan suatu visi yang sama, ada pemikiran yang sama, bahwa setelah kita memilih seorang pemimpin, maka semuanya adalah kita ini sebagai rakyat Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk membangun negara ini. Siapapun kita nanti pada saat kemarin itu kita bersaing, tetapi pada saat rakyat sudah menentukan pemimpin, maka kita semuanya menghormati. Nah, disinilah bentuk daripada kita bicara mengenai masalah rekonsiliasi, artinya dulunya yang berlawanan juga mengatakan bahwa siap untuk mendukung. Nah, ini adalah kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah secara negatif, tetapi mendukung dalam hal ini adalah bagaimana kita bersama-sama membangun bangsa ini untuk bagaimana kemakmuran bangsa ini dan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ini adalah sesuatu narasi yang dimana kita berbicara adalah untuk mengajak kepada seluruh anak bangsa bahwa kita ini untuk membangun setelah adanya konstelasi daripada pemilihan pemimpin yang sudah diselesaikan dengan Pilpres ini dan kemudian sudah ditetapkan siapa sebagai presidennya. Nah, ini adalah merupakan sesuatu hal yang memang tidak bisa kita melihat bahwa biarlah yang mereka dalam kesunyian, betul kesunyian dalam ini kan mungkin secara politiknya demikian, tetapi bahwa kita membangun bangsa ini kan kita bersama-sama membangun bangsa. Dalam kesunyian belum tentu kita tidak membangun bangsa, tetapi kita bersama-sama kita membangun bangsa. Itu yang dinamakan suatu kepentingan dalam parlemen dan segala macam itu kan memang kita tidak bisa melihat bahwa di mana siapa yang oposisi dan siapa sebagai ruling party. Nah, ini semuanya akan menjadi suatu bentuk daripada kita kesamaan untuk melakukan rekonsiliasi bersama. Ini adalah merupakan sesuatu hal yang mungkin apa yang dikatakan oleh Mas Adi ini memang reward and punishment, betul, tetapi kita bicara bahwa reward punishment ini adalah kita bicara adalah apakah dengan yang sudah dipanis ini tidak akan mau membangun negara ini dengan ada kontribusi yang untuk diberikan kepada negara ini. Tentunya tetap harus melakukan kontribusi untuk pembangunan negara ini. Saya kira itu. Gitu. Baik, narasi rekonsiliasi ini Bang Karius, bagaimana kemudian hal ini bisa mempengaruhi konfigurasi nantinya di Senayan, termasuk juga mungkin mengenai masalah ketua DPR nanti, atau mungkin kembali pada waktu itu adanya paket-paketan ini untuk bisa memberikan tampuk pimpinan DPR. Silakan Bang Karius. Ya, saya kira bahasa suci itu mungkin, atau bahasa dewa mungkin tuh kata rekonsiliasi gitu ya. Tapi bahasa politik praktisnya itu ya akomodatif gitu ya. Jadi saya kira partai-partai koalisi pendukung pemerintah yang akan datang itu selalu punya kepentingan untuk memastikan kekuatan koalisi itu mendominasi gitu ya. Dengan kekuatan yang mendominasi itu ada jaminan sejak awal gitu loh. Program apapun yang dirancang itu bisa dengan mudah disetujui oleh parlemen gitu ya. Jadi saya kira kepentingan paling utama dari parpol koalisi itu agar semua program yang dirancang itu tidak kemudian hancur atau dihambat hanya karena misalnya oposisi lebih banyak di parlemen gitu. Jadi saya kira kepentingan rekonsiliasi atau akomodasi itu memang muncul dari partai-partai koalisi pendukung presiden gitu ya. Agar 5 tahun itu dia betul-betul bisa menikmati kekuasaan tanpa harus kemudian membuang tenaga untuk meladeni protes-protes dari oposisi gitu ya. Tapi saya kira kita butuh sebenarnya di 5 tahun ke depan ini oposisi yang kuat di parlemen gitu ya. Karena kita tahu betul apa gitu ya. 5 tahun terakhir dengan koalisi yang mendominasi parlemen, ya parlemen itu serasa mati gitu ya. Parlemen itu seolah-olah seperti stempel bagi pemerintah gitu ya. Kita disuguhkan misalnya dengan proses pembahasan legislasi yang sangat cepat, sangat singkat, dan partisipasi bermakna yang diserukan oleh MK itu tidak pernah secara maksimal kemudian diberikan ruangnya oleh DPR gitu ya. Karena oposisi di parlemen itu sangat lemah dan koalisi menjadi sangat dominan. Dan saya kira kepentingan kita seperti yang dikatakan oleh Mas Adi tadi, yang kalah adalah tetap aja menjadi oposisi gitu ya. Karena kita butuh itu untuk memastikan ruang bagi partisipasi publik di DPR periode mendatang itu menjadi sangat terbuka dan ya check and balances itu benar-benar berjalan gitu, bukan sekedar jargon atau slogan semata. Saya kira di situ gambaran yang ingin kita berikan di periode mendatang. Kenapa kemudian
pembicaraan kita ini soal koalisi oposisi ini jadi penting agar mengingatkan mereka yang kalah itu tidak kemudian cepat untuk menerima tawaran rekonsiliasi atau tawaran akomodasi kekuasaan dari koalisi pendukung pemerintah. Iya, baik. Gitu. Terakhir, Bang Dev, ada catatan dari Bang Karyus, jadi bahwa selama ini koalisi di parlemen begitu dominan, sehingga sepertinya parlemen kok mati begitu, check and balances tidak berjalan dengan baik, demokrasinya juga jadi nggak sehat. Ada pandangan juga mengenai hal ini, silakan. Ya gini, selama era reformasi lah ya, kita sebagai contoh, untuk kita mengambil contohnya, ketika Presiden SBY periode pertama ataupun periode kedua, begitu juga pemerintahan saat ini, ataupun juga di waktu Bu Mega menjabat Presiden, koalisi pendukung pemerintah itu kan kuat. Nah, tapi bukan berarti DPR itu selalu menjadi hanya rubber stamp doang. Beda dengan ketika era Orde Baru yang di mana DPR itu memang benar-benar hanya rubber stamp. Jadi semuanya yang pemerintah ajukan sepakat, setuju, laksanakan. Nah, kalau di sekarang ini di era demokrasi terbuka, di mana media juga bisa saling mengawasi, juga banyak channel-channel untuk mengontrol ataupun juga mengkoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah. Di sini lebih terbuka masyarakat dan juga DPR juga didorong untuk terus menyuarakan bila mana ada permasalahan kebijakan pemerintah yang tidak searah, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat langsung. Jadi fungsi-fungsi pengawasan itu tetap berjalan, dan walaupun jumlahnya belum tahu berapa nantinya oposisi, pasti akan tetap ada oposisi dan pasti akan terus menjadi penyeimbang lah akan apapun yang dibahas di DPR, apapun yang pemerintah ajukan ataupun juga apa yang DPR ajukan, itu harus saling mengawasi untuk bisa mencapai sebuah ekosistem yang baik, yang sehat, di mana program pemerintah diajukan ke DPR dan DPR melihat apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kendala, apa yang tidak tepat, apa yang tidak baik, untuk bisa saling mengkoreksi ke depannya, begitu. Baik, Bang Dev, terima kasih. Pak Wihari juga terima kasih terlibat dalam perbincangan kami ini, memberikan pandangannya via daring. Yang sudah hadir di studio juga, Mas Adi terima kasih, Bang Karyus terima kasih. Kita nantikan esok, kita akan dengarkan bagaimana penetapan resmi KPU mengumumkan pemenang dari pemilu legislatif, kemudian juga pilpres. Dan kita tahu tadi nanti siapa yang kemudian ketika dikonversi jumlah suaranya bisa mendapatkan kursi yang banyak di Senayan dan juga mendapatkan peluang untuk bisa memimpin DPR.